Halo. Nah, di pelajaran matematika kali ini kita akan belajar mengenai whole number atau bilangan cacah. Nah, ini adalah materi matematika di kelas 5 atau fase C. Nah, di fase C-nya ini sebetulnya capaian pembelajarannya lumayan banyak ya, tapi salah satunya adalah operasi bilangan cacah ya. Serta juga ada komposisi dan dekomposisi suatu bilangan cacah. Seperti itu. Oke. Kita mulai saja. Apa sih bilangan cacah? Nah, kalau bilangan cacah kita artikan secara definitif. Bilangan cacah itu adalah suatu bilangan bulat positif ya. Bulat positif yang dimulai dari 0 ya. Dari 0 sampai dengan tak terhingga. Nah, gitu. Ambil pengertian lainnya, bilangan cacah itu suatu bilangan asli ya, atau natural number. Bilangan asli dengan 0 di depannya ya. Jadi bilangan asli dengan 0 itulah bilangan cacah. Atau bisa juga dikatakan bilangan cacah itu bisa kita tulis seperti ini. Bilangan cacah bisa kita tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tak terhingga banyaknya. Seperti itu bilangan cacah. Oke. Nah, sekarang mampukah kalian menyebutkan beberapa contoh bilangan cacah random ya, yang bilangannya sampai dengan 1 juta bahkan? Bisa nggak kalian menyebutkan salah satu contoh saja? Oke, mungkin sembarang aja saya buat suatu bilangan ya. 2, 3, 6. Nah, seperti ini. 2, 3, 6, 4, 7, 5. Nah, seperti ini. Gimana kita cara menyebutkan bilangan yang pertama? Nah, saya sebutkan secara verbal aja langsung ya. Nah, 236.475 itu cara menyebutkan bilangan yang pertama. Terus bilangan yang kedua gimana cara menyebutkannya? 1.562.674. Itu penyebutan bilangan cacah yang kedua ya. Terus kalau ada bilangan 0 di antara banyaknya bilangan ini, gimana cara penyampaiannya atau penyebutannya? Nah, misalkan gini. Nah, misalkan ini. Jadi caranya 967.028 gitu ya. Jadi nolnya nggak usah disebutkan ya, seperti itu. Oke. Nah, lagi sekali contoh yang terakhir misalkan nah, itu misalkan 270.000 10. Nah, gitu cara penyebutannya ya. Jadi 270.010 gitu ya. Nah, itu penyebutan suatu bilangan cacah ya. Nah, kalian juga di kelas 5 harus bisa mengkomposisi dan dekomposisi suatu bilangan cacah. Misalkan seperti ini. Nah, ada soal misalkan saya ulangi, saya 5 gitu ya. Ditempatkan di ribuan tuh misalkan. Ribuan. Saya 2 ditempatkan di satuan gitu misalkan. Saya 4 ditempatkan di ratusan dan puluhan. Nah, seperti itu misalkan. Jadi 4-nya ditempatkan di ratusan dan di puluhan. Nah, tentukan bilangan apakah kami gitu ya. Bilangan apakah kami? Nah, jadi kita analisa satu persatu.
di sini. Jadi dari yang terbesar dulu ya. Nih, saya 5 karena letaknya di ribuan. Berarti kan 5 ini di ribuan, berarti 5 jelas 5 ribuan ya. Terus saya 2 letaknya di satuan. Berarti 2 ini adalah letaknya di satuan. Kalau suatu ribuan kan angka yang ada di sana 4 buah angka ya. Nah, seperti ini. Jadi 5 letaknya paling depan. Terus saya 2 tempatnya di satuan, berarti 2 di sini ya. Terus saya 4 ditempatkan di ratusan dan puluhan, berarti 4 di sini. Dan di puluhannya juga 4 gitu ya. Ratusan sama puluhannya sama, sesuai dengan penjelasan yang ada di sini ya. Tuh. Oke, berarti bilangan tersebut dari cerita mereka di atas dapat kita tuliskan 5442. Ini mereka ya, 5442. Seperti itu. Nah, itu dia sedikit pengertian dari whole number atau bilangan cacah ya. Oke, next. Nah, sekarang apa sih operasi yang ada di bilangan cacah? Apa saja operasi-operasinya? Sebenarnya operasi-operasi di bilangan cacah sama aja ya, seperti operasi-operasi di bilangan lainnya, aturannya juga sama. Cuman di sini yang ditekankan lebih ke operasi penyembelahan, penyembelahan, pengurangan, perkalian sama pembagian dengan batasan bilangan sampai 100.000 itu. Ya, berarti di sini bisa kita tuliskan operasi yang kita pelajari adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian sama pembagian. Oh ya, sebelum masuk ke operasi ini, saya juga akan menyampaikan tentang sifat-sifat suatu operasi bilangan ya. Nah, sifat yang saya tuliskan di sini 2 sifat. Ada sifat namanya komutatif. Jadi sifat operasi komutatif ini bertuliskan seperti ini. Sifat komutatif A kali B itu sama artinya dengan B kali A. Nah, itu sifat komutatif ya. Serta A tambah B itu sama artinya dengan B tambah A itu, atau sama hasilnya gitu ya. Nah, emang ada buktinya. Sekarang kita buktikan coba. Nah, misalkan dari sifat komutatif ini kita buat suatu contoh deh. Misalkan 2 kali 3. Ya, hasilnya 6 gitu ya. Sama artinya dengan 3 kali 2. Nah, inilah sifat komutatif ya. Jadi sifat komutatif itu berkata suatu perkalian bilangan bisa dilakukan bolak-balik gitu ya, bahasa sederhananya ya. Bisa ditukar lah perkaliannya, itu bahasa sederhananya. Contohnya lagi misalkan 2 kali 5 itu sama artinya dengan 5 kali 2 ya, sama-sama 10 hasilnya gitu. Jelas ya, itu sifat komutatif. Nah, berikutnya selain sifat komutatif ada juga namanya sifat asosiatif. Sebenarnya masih ada lagi sifat yang lainnya, tapi yang kita pelajari di sini hanya 2 aja dulu ya. Sifat asosiatif. Nah, jadi sifat asosiatif ini berkata seperti ini. Sifat asosiatif berkata A kali B kali C, yang mana yang didahulukan adalah A kali B, sama hasilnya dengan A kali B kali C dengan yang dikurung B kali C-nya. Sama hasilnya ya. Begitu pula untuk di penjumlahan A tambah B tambah C sama hasilnya dengan A tambah B tambah C. Seperti itu. Oke. Nah, mau bukti boleh kita ambil sembarang bilangan aja. Tadi kita buktikan dengan perkalian ya. Coba kita buktikan dengan penjumlahan sekarang. Misalkan 2 tambah 5 tambah 7. Nah, ini operasinya jelas hasilnya 7 tambah 7 ya. Diselesaikan dalam kurung dulu ya. Hasilnya 14. Nah, akan berlaku sama juga dengan 2 tambah 5 tambah 7. Seperti itu. Nah, hasilnya juga bakal 14 harusnya ya. 2 tambah 14. 12 kan gitu. 2 tambah 12 sehingga hasilnya 14. Sama ya. Jadi itu sifat asosiatif sama komutatif. Nah, mungkin kalian bertanya tadi, apakah berlaku hanya pada perkalian sama penjumlahan?
Nah, jawabannya ya, yes, hanya berlaku pada penjumlahan sama perkalian saja, sifat asosiatif sama komutatif tadi. Nah, kalau pengurangan nggak bisa ya. Kalau pengurangan nggak bisa menggunakan aturan seperti ini. Begitu pula pembagian nggak bisa menggunakan aturan seperti ini. Contohnya saja seperti ini, misalkan 10 kurang 4 kurang 2. Apakah sama hasilnya dengan 10 kurang 4 kurang 2? Nah, apakah sama hasilnya? Kita coba tes. Nah, hasilnya ini diharapkan sama itu ya. Nah, di sini jelas hasilnya 6 ya, kurang 2. Terus di sini 10 kurang 2. Nah, di sini hasilnya 4, ini 8. Nah, jelas beda ya, 4 bukan 8 ya, atau 4 tidak sama dengan 8 ya. Jelas salah ini. Nah, maka dari itu sifat asosiatif sama komutatif itu hanya berlaku pada perkalian sama penjumlahan saja. Seperti itu. Oke, paham ya? Next, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana sih aturan perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan yang ada di bilangan cacah sampai dengan 100.000 ya. Nah, misalkan yang pertama di sini ada soal misalkan 99.657 kurang 35.267 tambah 13.212 kurang 77.601. Nah, tuh seperti itu misalkan. Nah, operasi yang kita gunakan hitung susun bisa ya, hitung susun lebih cepat sih ya untuk kita lakukan di operasi seperti ini. Oke, langsung saja kita selesaikan satu persatu ya. Berarti di sini 99.657, abaikan tanda titiknya atau tanda ribuannya di sini ya, abaikan saja dulu dalam operasinya. Oke, kurang 35.267. Oke, nah kita kurangkan 0. Nah, di sini nggak bisa ya. Nah, di sini harusnya kalian semua sudah tahu aturan pengurangan susun ya. Jadi dipinjam di bagian depan tuh boleh. 15 kurang 6 ya, 9, sini 5, 3, 4, 6 ya. Berarti 64.390. Setelah itu kita lanjutkan dengan penjumlahan 13.212. 13.212. Kita jumlahkan 2, 10, simpan 1, 6 ya, 6 pas ya, jadi nggak usah disimpan lagi. 77.602. Nah, kalian bisa lanjutkan di bagian bawahnya atau buat di tempat lain juga bisa ya. 77.602 langsung kita kurangkan dengan 77.601. Oke, kita kurangkan 2 kurang 1, 1 ya. Dan di bagian depannya semua 0. Yang artinya apa? Yang artinya boleh tidak ditulis. Berarti jawabannya hanya 1 aja. Jadi 1 jawaban dari penyelesaian soal yang di atas. Soalnya begitu panjang ya, tapi hasilnya cuma 1. Oke, next. Coba saya buatkan beberapa soal lagi di sini. Oke, misalkan 4.000 nomor 2 ya. 4.351 kali 11. Oke. Nah, kalau biasanya kita mengalihkan suatu bilangan kan kali susun kayak gini ya. Kali 11 kayak gini ya. Nah, sekarang saya punya trik untuk menyelesaikan dengan praktis cepat ya. Mungkin bisa sampai 3 detik aja udah bisa diselesaikan kalau kalian mahir dalam menggunakannya. Gitu. Gini caranya, perhatikan. Nah, di sini kita punya angka 4351. Jadi caranya kita tinggal tambahkan saja terus-menerus bilangan tersebut. Contoh di sini tulis 1 di bagian atas ini kita salin 1 gitu ya. Terus 1 kita tambahkan dengan 5. Hasilnya jelas 6. Di sebelahnya tulis 6. Terus 5 kita tambahkan dengan 3, hasilnya 8. Kita tulis 8. 3 kita tambahkan dengan 4. Kita tulis 7. Hasilnya 7 ya. Nah,
bilangan yang paling depan selalu ditulis. Jadi bilangan paling belakang dan paling depan ini selalu ditulis. Sehingga hasilnya 47.861. Bener nggak? Kalian bisa cek dengan kalkulator ya. Nah ini jelas hasilnya pasti benar ya. Jadi kalau mau lebih cepat lagi, contoh misalkan saya buat nomor 3 ya. 2 27 1 6 3 misalkan kali 11. Jadi tinggal salin kayak tadi, angka paling belakang kita tulis. Ini angka paling belakang ya, 3 tambah 6 9, 6 tambah 1 7, 7 tambah 1 8, 7 tambah 2 9, angka paling depan 2. Udah, dan selesai. Seperti itu ya cara operasi perkalian dengan angka 11. Kalau cara lainnya gimana? Ya boleh dengan hitung susun ya, seperti yang telah kalian pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Tuh. Oke, next. Nah, contoh soal yang terakhir misalkan seperti ini. Nomor berapa sekarang ya? Nomor 4 kali ya. 360 bagi 5 kali 2 bagi 24. Nah, gimana penyelesaiannya ini? Oke. Pertama, kita lihat 360 dulu. 360 kita bagi dengan 5. Nah, 360 bagi 5 berapa? Sebenarnya ada trik juga sih untuk pembagian 5 ya. Ada trik. Jadi, caranya kita bagi 2 aja ini. Kali 2 aja. Ini ya, terus bagi 10 ya, hilangkan nolnya. Ini kali 2 aja bilangan tersebut. Nih, kali 2. 360 kali 2 kan 72 ya. Terus hilangkan nolnya. Udah 72 hasilnya gitu. Udah. Jadi penyelesaian ini udah dapat 72 gitu ya. Nah, itu sebenarnya trik perkalian 5. Terus kali 2 bagi 24. Nah, 72-nya kali 2 kan 144 ya. Bagi 24. Nah, seperti itu. Nah, sekarang 144 bagi 24 tuh berapa sih gitu. Nah, kita tahu kan sering banget ya kita hitung bilangan kuadrat tuh sering banget, atau 12 kali 12 ya sebetulnya 144 itu kan bilangan kuadrat sering banget kita pelajari. Sebenarnya bisa disederhanakan. Jadi ini bisa kita coret sebetulnya. Ini 12 sama 24 kan sama-sama bagi 12, ini 2 ya. Jadi sisanya 12 bagi 2 aja. Atau hasilnya 6. Seperti itu ya. Itu sebenarnya banyak banget cara-cara praktis untuk menyelesaikan operasi bilangan. Yang terakhir deh ini, mumpung saya ingat nih, aturan perkalian 25 deh ya, biar kalian punya trik khusus untuk menyelesaikannya agar cepat dan menghemat waktu saat ulangan atau saat tes apalah, AKM mungkin nanti ada ya di kelas 5 gitu. Oke. Nah, ini misalkan 4844 kali 25. Gimana sih caranya menjawab dengan cepat dalam perkalian 25? Gini caranya. Jadi, si pengali 25 alias si 4844 ini kita bagi dengan 4. Oke, seperti itu. Kita bagi 4. Jadi 4 yang paling depan kita bagi 4 kan 1. 8-nya ini bagi 4 kan 2. 4-nya bagi 4 kan 1. 4-nya bagi 4 1. Tambahkan 2 0 di belakang. Ya udah, ini hasilnya. Gampang kan? Jadi seperti itu caranya untuk pembagian perkalian 25 ya. Jadi pengalinya itu kita bagi dengan 4. Contoh lain lagi misalkan 32 kali 25 itu ya misalkan ya. Berarti penyelesaiannya kayak gimana? Jadi si pengalinya ini kita bagi dengan 4 ya. Kita bagi 4, 32 bagi 4 kan 8. Tambahkan 02, 800. Bener gak sih? Jangan-jangan dibohongin. Kita cek aja ya. 32 kali 25. Bener gak 800 hasilnya? 5 kali 2 0 ya. Simpan 1. 5 kali 3 15 tambah 1 16. 2 kali 2 4. 2 kali 3 6. Berarti tinggal kita jumlahkan 0 0 juga 10 ya. Simpan 1 8. Bener ternyata 800 ya. Jadi seperti itu aturan untuk perkalian 25. Nah, Kak, gimana nih kalau misalkan perkalian 25-nya nggak bisa dibagi 4? Nah, kalau nggak bisa dibagi 4,
ada aturannya. Jadi kalau dia, ini catatan ya bagi kalian ya, kalau dia sisa 1, maka satuannya itu bukan 00 lagi, tapi 25. Kalau dia sisa 2, maka satuannya 50. Kalau dia sisa 3, maka satuannya 75 gitu ya. Contoh nih misalkan 3 deh kali 25. Nah ini kan 33 ini kalau bagi 4 yang paling mendekati adalah 32 ya, atau 4 kali 8 ya, 8. Nah itu hasilnya kan 32 kalau 4 kali 8. Jadi 33 hasilnya 32, berarti kan sisa 1 ya. Berarti kalau sisa 1 tulisnya berapa? Bukan 00 kan, tapi 25. Jadi hasilnya adalah 825 kalau 33 kali 25 gitu ya. Oke, mungkin saya tulis ini sisa 400 gitu ya. Nah ini boleh kalian catat nanti seperti itu. Oke, next lanjut. Nah ini pembahasan yang terakhir. Oke, soal terakhir. Nah ada soal cerita seperti ini. Mari kita coba baca bersama ya. Nah di sini dikatakan Pina memiliki 100 kelereng. Itu ya, titik. Ini ada titiknya. Terus Pina mengambil 20. Jadi si Pina ini cuma mengambil 20. Dan sisanya dibagikan ke Welly, Sandra, Benny, dan Doni. Berarti si Pina ngambil 20 kelereng ya. Terus sisanya dibagikan ke 4 temannya gitu. Oke, terus dengan bagian sama rata. Oke, teman-temannya ini dapat sisa kelereng tadi dengan bagian sama rata ya. Nah, Sandra memberikan 3 kelerengnya ke Doni. Si Sandra ini ngasih ke Doni kelerengnya. Cuma 3 sih, tuh ya. Dan Welly memberikan 5 kelerengnya ke Benny, itu ya. Terus si Welly ini memberikan 5 kelerengnya ke Benny. Dari cerita tersebut, urutkan pemilik kelereng dari paling sedikit ke paling banyak. Oke, menarik sih. Nah, jadi cara untuk penyelesaian soal ini kita harus paham dulu maksud soalnya ya. Pertama, si Pina ini kan memiliki 100 awalnya. Itu ya, ini awal nih. Awal cerita. Terus dia ngambil 20. Berarti si Pina kan cuma punya 20 kelereng aja. Gitu kan? Berarti sisanya lagi 80. Nah, 80 kelereng ini dibagikan ke 4 teman-temannya. Ada si Welly, kakak buat inisial aja ya. Si Welly, Sandra, Benny, dan Doni gitu ya. Nah, di sini si Welly dapatnya 20, Sandra 20, Benny 20, Doni 20. Dari mana dapat 20? Ini. Jadi 80 kelereng ini kita bagi dengan 4 orang. Berarti kan masing-masing orang dapat 20 kelereng. Seperti itu. Oke, setelah itu ada ketentuan di sini. Si Sandra memberikan 3 kelerengnya ke Doni. Jadi Sandra ngasih ke Doni 3 gitu. Maaf, bukan ke W ya, tapi ke Doni. Ini 3 kelereng. Berarti si Sandra berkurang kelerengnya. Sandra cuma punya sekarang 17 kelereng karena 3 dikasih ke Doni, sedangkan si Doni punyanya 23 jadinya ya. Seperti itu. Maaf, nih tak rapin dulu. Doni 23 gitu ya. Oke, sekarang si Welly memberikan 5 kelerengnya ke Benny ya. Welly memberikan 5 kelerengnya ke Benny. Nah, berarti di sini Welly ngasih 5 ya. Welly sama dengan, nah jelas berkurang 5 ya. 20 kurang 5 setara dengan 15 kelerengnya si Welly. Benny mendapatkan lagi 5 kelereng ya. Jadi bertambah. Jadinya 25 kelereng. Nah, sekarang kita sudah punya datanya nih, pemilik kelerengnya. Sekarang tinggal kita urutkan. Jadi pemilik paling sedikit ya, dari paling sedikit ya urutannya, dari paling sedikit ke paling banyak. Pemilik kelereng paling sedikit adalah Welly. Terus setelah itu Sandra dengan 17 kelereng. Welly 15 ya. Terus ada Vina dengan 20 kelereng.
Terus ada Doni dengan 23 kelereng. Yang terakhir baru Benny paling banyak 25 kelereng. Nah, seperti ini. Oke, nah itu tadi materi kita tentang bilangan cacah yang berkaitan dengan komposisi dekomposisi, susah ya menyebutkannya. Terus ada pengertian bilangan cacah, ya, terus ada operasinya, sifat operasinya juga, dan sebuah soal cerita ya yang bisa kita lihat di sana. Oke, sebenarnya masih bisa banyak kita kembangkan lagi dari apa yang saya sampaikan ini ya. Nah, nanti bisa kalian coba-coba lagi jawab soal yang lain yang ada di semua media yang kalian temukan. Oke, nah itu aja yang mungkin bisa saya ajarkan hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.